Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya pada kesempatan malam hari ini. Seperti biasa ya, sebenarnya ini pertemuan yang kesekian kali di Zoom online, di Zoom meeting ya, untuk pembelajaran online yang harusnya itu dimulai setiap malam Selasa, tapi ini malam Rabu, sekaligus dengan tidak adanya pembelajaran tatap muka pada malam hari ini karena memang kondisi di Kotim masih pandemi dan juga dalam keadaan hujan ya. Jadi yang reguler juga kita memang malam hari ini tidak masuk. Tapi kita akan tetap belajar karena malam hari ini kita belajar secara online ya, yang mana nanti pembelajaran ini akan lebih kepada pembelajaran matematika. Jadi di sini sudah saya undang Bu Novi ya. Silakan Bu Novi untuk bisa berbicara ya. Sudah saya aktifkan itu untuk soundnya. Untuk seluruh warga belajar PKBM Harati tentunya ini juga merupakan terobosan buat kita di mana kita pembelajaran ya boleh screen oke okay. Di mana kita bisa pembelajaran untuk malam hari ini khususnya paket ABC di bidang matematika untuk Bu Novi silakan memulai pembelajarannya. Waktu dan tempat. Ya, Assalamualaikum. Dengaran apa? Ya, Jelas. Jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang ada di rumahnya masing-masing. Selamat belajar. Berkenaan malam hari ini kita akan membahas pelajaran matematika khususnya. Di sini khusus yang saya ambil materi yang saya sampaikan malam hari ini yaitu berada di kelas 12 karena tadi baru saya download di web PKBM Harati. Jadi teman-teman sudah bisa ini sebenarnya saya bikin PowerPoint ini sudah ada di modul yang ada di website PKBM Harati. Jadi teman-teman karena kenapa saya bikin PowerPoint ini biar mempermudah dan juga kalau di dalam modul itu kan agak banyak, jadi terlalu banyak materi apa yang kita sampaikan, kemudian apa yang harus kita pahami. Jadi buat teman-teman silahkan disimak materi yang akan saya sampaikan, nggak terlalu banyak. Yang penting nanti teman-teman semua bisa paham. Dan juga saya akan membuka sesi tanya-jawab. Silahkan nanti bertanya. Kalau misalkan kurang paham silahkan ditanyakan. Kalau misalkan sudah paham nanti bisa next. Dan juga nanti kita ada latihan-latihan nggak lama kok. Soal-soalnya nggak terlalu banyak. Jadi nanti soalnya itu nanti dijawabnya misalkan di sini kan kita ada chat atau bisa digunakan chat Zoom-nya untuk menjawab soal. Silahkan nanti diisi. Jadi teman-teman silahkan dulu sediakan buku atau kertas buat coretan nanti saat saya kasih soal. Jadi nanti teman-teman langsung jawab dan juga nanti kita sama-sama menjawabnya bagaimana hasil yang sudah kita kerjakan. Langsung aja kita simak materi berikut ini. Nah, materi yang saya sampaikan pada malam hari ini yaitu berkenaan dengan sistem persamaan linier satu variabel. Ini ada di kelas 12. Apa sih yang dimaksud dengan sistem persamaan linier satu variabel itu? Nah, sebelumnya di sini Nah, pengertiannya di sini sistem persamaan linier satu variabel atau yang bisa kita singkat dengan SPLSP atau sistem persamaan linier satu variabel. Nah, sebelum menjawab apa itu definisi atau pengertian dari sistem persamaan linier satu variabel, yang terlebih dahulu kita memahami apa itu variabel. Nah, variabel itu adalah lambang atau pengganti dari suatu bilangan yang dimana belum diketahui nilainya dengan jelas. Artinya nanti variabel ini adalah hanya sebagai pengganti dari suatu bilangan yang tidak ada nilainya. Artinya tidak ada angka karena nilai ini berkaitan dengan angka. Nah, kemudian variabel ini juga sering disebut dengan peubah atau pengganti. Boleh kita artikan peubah atau pengganti. Kemudian variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, boleh dari A, B, C hingga Z. Jadi kita boleh ngambil
peubahnya baik itu A, B, C, hingga Z. Jadi bebas aja. Kita di sini nggak harus kita menggunakan A, B, C, boleh saja misalkan X, Y, Z. Tapi kalau dalam matematika sering kita temui yaitu menggunakan variabel X, Y, Z atau peubahnya sering digunakan dalam SPL/SP itu X, Y, Z. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada sebuah persamaan 2X ditambah 7 sama dengan 13. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sistem persamaan linear satu variabel atau disingkat dengan SPL/SP. Nah, selanjutnya kita simak lagi terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan persamaan, karena di sini berkenaan dengan SPL/SP atau sistem persamaan, berarti kita harus mengetahui apa itu persamaan. Jadi persamaan itu adalah sebuah pernyataan matematika yang ditandai dengan simbol sama dengan. Nah, jadi kalau materi ini berkenaan dengan persamaan linier satu variabel, maka dia ditandai dengan tanda sama dengan. Coba perhatikan di contoh yang ini, yang warna merah ini. 2X plus 7 sama dengan 13. Jadi di sini ada tanda sama dengan. Kemudian juga memuat satu buah variabel. Atau disebut variabel tadi nama lainnya atau peubah atau pengganti. Jadi pengganti itu bisa saja dia huruf A, B, C, hingga Z. Jadi di sini kita ambil huruf X. Karena dalam materi matematika sering ditemukan yaitu menggunakan variabel X, Y, maupun Z. Nah, jadi kesimpulannya apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear satu variabel atau disingkat dengan SPL/SP, yaitu sistem persamaan yang memiliki satu variabel. Jadi ada sistem persamaan yang memiliki satu variabel. Nah, sampai sini kita akan next. Nah, bagaimana penyelesaian SPL/SP atau sistem persamaan linear satu variabel? Nah, di sini ada contoh soal. Misalnya di sini Bu Nur Hidayah membeli ikan tongkol di pasar sebanyak 1 kilo dengan mendapat jumlah ikan tongkol sebanyak 6 buah ikan. Dia membeli seharga 30.000. Jika membeli per buah ikan tongkol, berapakah harga satu buah ikan tongkol tersebut? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama kita lakukan permisalan. Permisalan tadi per buah ikan tongkol kita ganti dengan peubah atau pengganti atau variabelnya kita ambil X. Misal, per buah ikan tongkol itu sama dengan X. Kemudian harga per kilo. Karena tadi 1 kilo harganya 30.000. Jadi harga per kilonya Rp30.000. Kemudian jumlah ikan yang dibeli. Ternyata ada sebanyak 6 buah. Nah, pertanyaannya tadi berapakah harga satu buah ikan tongkol? Nah, kita tulis seperti ini, 6X, karena X ini melambangkan per buah ikan tongkol, artinya 6 buah ikan tongkol, itu sama dengan 30.000. Jadi karena X ini sebagai pengganti per buah ikan tongkol, berarti X sama dengan 30.000. Jadi karena di sini 6X, 6 dikali X, anggapannya 6 dikali X. Ketika 6 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi ini ruas kiri, di sini ruas kanan. Jadinya kalau dia di sini perkalian, kita pindahkan ke ruas kiri, dia menjadi pembagian. Ingat ya, kalau dia ada di ruas kanan, ini dia berada di ruas kanan. Jadi yang ada di ruas kanan, ini kita sisakan variabel saja, yaitu variabel X. Jadi yang di ruas kiri ini nilai yang memiliki nilai atau angka. Jadi kalau misalkan 6X, maka 6 ini kita pindahkan. Jadi dia pembagian. Karena di sini tadi perkalian. Jadi 30.000 dibagi 6, hasilnya sama dengan 5.000. Jadi X sama dengan Rp5.000. Jadi ketemulah harga per buah ikan tongkol itu adalah Rp5.000.
Nah, jadi gampang sekali cara mencari sistem, inilah bentuk sistem persamaan linier satu variabel. Yaitu dia hanya memiliki, cirinya tadi adalah memiliki satu variabel. X, ini hanya X adalah variabelnya. Jadi, sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Silahkan dibuka Enmute-nya kalau ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan raise hand dulu, nanti Bapak bukakan unmute-nya ya. Silahkan raise hand dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Ini memang kelas 12 dulu ya, tapi bisa saja bertanya terkait dengan mata pelajarannya di modul-modulnya ya. Tapi ini untuk kelas 12 dulu, atau kelas lain juga kalau tidak paham silahkan tanyakan dulu tentang materi ini, nggak apa-apa ya, karena kan pelajarannya terbuka saja untuk semuanya. Oke, ada. Wah, kayaknya makin hot ini, Bu. Karena apa? Malam dingin-dingin langsung matematika itu kan rasanya kayak gimana gitu ya. Silakan Bu, dilanjut Bu. Lanjut. Next. Nah, ini ada tugas mandiri buat teman-teman. Karena tadi nggak ada yang ditanyakan, jadi saya nggak perlu banyak mengasih materi yang terlalu banyak. Nanti teman-teman akan pusing. Karena malam ini kita belajarnya matematika. Jadi silahkan saya kasih waktu berapa menit ya Pak? Coba diulang dulu Bu, materinya sedikit, saya juga agak bingung tadi masalahnya, mungkin ada yang ketinggalan. Ya Allah. Yeah. Apa yang nggak paham Pak? Yeah. Nggak paham. Cara mencari X-nya. Ini contohnya. Oke, kita ulang lagi. Ulang lagi Pak. Ya, oke, kita ulang lagi. Nih, di sini ada soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linier satu variabel. Jadi soalnya ini berbentuk soal cerita. Jadi ada berbagai bentuk soal yang berkenaan dengan sistem persamaan linier satu variabel. Salah satunya di sini saya ambil yaitu soal dalam bentuk cerita. Kenapa? Karena dengan adanya soal cerita di sini biar teman-teman tuh membayangkan. Karena soal cerita yang ada di materi ini lebih kepada ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemungkinan nanti teman-teman sering belanja, nggak tahu harga. Misalkan nanti teman-teman mau beli apa gitu ya. Nanti teman-teman kalau misalkan belinya cuma satu, berapa sih satu? Kita harus bisa menghitung. Jadi makanya kita ambil di sini soal yang berkaitan dengan soal cerita. Artinya soal cerita yaitu masalah kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di sini adalah soal yang berkaitan dengan ibu-ibu yang membeli ikan di pasar. Pastinya buat teman-teman di sini apalagi yang perempuan sering belanja ke pasar, jangan nggak bisa menghitungnya. Padahal hal yang paling mudah yang kita temui salah satunya ini, misalkan tadi kita beli ikan tongkol. Jadi kurang keras Bu suaranya kurang keras. Jadi harga ikan tongkol itu misalkan kita membeli membeli ikan tongkol sebanyak 1 kilo, itu mendapat jumlah ikannya ada 6 buah. Kemudian dia membeli seharga 30.000. Jadi harga 1 kilo tongkol itu 30.000. Kita ketemunya jadi ikannya ada 6 buah. Kemudian kita bertanya, berapakah harga 1 buah ikan tongkol kalau kita misal belinya hanya 1 ikan aja. Karena kan 1 kilo tadi ya jumlahnya 6 buah ketika ditimbang. Nah, dengan harganya tadi 30.000. Nah, bagaimana kalau misalkan kita membelinya hanya 1 buah ikan? Nah, caranya misal kita gunakan sistem persamaan linier satu variabel. Misal kita lakukan permisalan dulu. 1 buah ikan tongkol itu misalkan sama dengan X atau peubahnya. Jadi nama ikan tongkol ini kita ubah dengan X. Kemudian harga per kilonya, karena tadi harga 1 kilonya adalah 30.000. Kemudian jumlah ikan yang dibeli itu sama dengan 6 buah. Jadi kita membeli ikan tadi Jadi kita membeli ikan itu ada 6 buah ikan. Jadi 1 kilo ada 6 buah. Kemudian dari 6 buah ikan tadi kita bukan kali ya sebenarnya sebanyak 6 buah ini
kita ganti dengan X. Jadi 6, X ini kan tadi peubahnya adalah ikan tongkol. Jadi 6X atau kita sebut dengan 6 buah ikan tongkol itu sama dengan 30.000. Nah, kalau misalkan tadi per buah ikan tongkol itu adalah X, maka yang ada di ruas kanan kita sisakan hanyalah variabel atau variabel tadi disebut juga dengan huruf atau lebih dilambangkan dengan huruf, baik itu A hingga Z. Tapi kita menggunakan di sini huruf X. Jadi yang ada di ruas kanan sisakan yaitu hanyalah variabel. Jadi 6X, 6 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi kita kelompokkan. Yang ada di ruas kanan hanyalah variabel, kemudian yang ada di ruas kiri itu nilai atau angkanya. Jadi sisanya kan 30.000. Jadi 6 ini dia dalam bentuk perkalian. Maka kalau kita pindah ruaskan dia menjadi pembagian. Jadi sisanya X sama dengan 30.000 dibagi 6. Ketemulah X sama dengan 5.000. Jadi harga per buah ikan tongkol itu adalah 5.000. Kenapa di sini hasilnya 5.000? Tadi sudah pembagian ini ya, 30.000 dibagi 6, hasilnya 5.000. Ini X ini tetap. Karena tadi saya katakan yang ada di ruas kanan, dia hanya menyisakan variabel. Jadi yang ada di ruas kiri ini adalah nilai atau angka. Jadi kita kelompokkan yang ada di ruas kanan itu variabel, yang ada di ruas kiri itu nilai atau angka. Tapi ingat, tadi karena di sini 6X, artinya 6 ini dikalikan dengan X. Jadi 6, apabila angka 6 ini kita pindahkan ke sini, dia berubah tanda. Kalau dia perkalian, dia berubah menjadi pembagian. Atau misalkan di sini pembagian, maka dia apabila dipindahkan ke sini, dia menjadi perkalian. Nah, sebaliknya. Kalau misalkan dalam tanda negatif, misalnya tanda negatif 6, kalau dipindah ruaskan menjadinya positif 6. Dan sebaliknya, apabila dia melewati tanda sama dengan. Sampai sini? Jelas? Gak kedengaran, Pak. Matiin, mutin, Pak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan ya, raise hand saja. Atau Jelas? bisa ini. Ya. Silakan. Oh, dia harus sendiri-sendiri ya. Oke, silakan. Kalau tidak ada langsung soal aja, Bu. Biar mereka ini buka-buka ininya. Ya. Kita kasih waktu berapa menit ini? 3 menit aja ya, Bu ya. Nah, Bu Pia membeli apa itu, Bu? Silakan, Bu. Ini ada soal, silahkan dikerjakan dan jawabannya silahkan di-share di chat grup. Chat apa nih? Chat Zoom. Dulu. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan jawab ya, silakan dicoret-coret. Bu Pia membeli 2 buah lusin piring dengan harga 96.000. Jika Bu Pia membeli per buah piring, berapakah harga per buah piring tersebut? Wah, berapa? Wah, jawabnya catat ya, Pak? Atau? Boleh. Berapa? Langsung sebutin. 2 lusin piring, 96.000. Harganya berapa? Berapakah harga piring? 4.000, Pak. Hah? Lupa lah, hilang, Pak. Coba di chat saja, boleh di chat. 4.000, Pak. Tolong chat lah, Pak. 12 lusin. 4.000, Pak. 24. 96 bagi 4. Serius. Mas. Ketik di chatan saja. Di chat. Deli. Desi. Mana bisa dengan Chatnya, Pak.
Silahkan, berapa? Berapa hasilnya? Nadia Ulya, Dewi, siapa lagi yang belum? Oh, pintar-pintar orangnya nih. Coba Bu, bujur juga kah? Oh, dapat 100 berataan kayaknya nih. Ricky. Dan sampai Maroke. Melihat zaman. Ayo dikit. Ricky, Putri, Bahrian, Supardi. Benar-benar dihitung ya Selek. itu ya. Oh, ini soalnya mah mudah, Bu. Orang tuh yang X 25 X 10 X 8 X gitu nah, Bu. Sing orang, Pak. Oh, pusing ya. Sian orang. Oke, sip. Yang mudah-mudah aja. Habis kan sudah, Pak? Mananya orang? Yo, Desi. Ya, yang ceweknya. Dea. Silakan Rizky mau unmute Lydia. Oke, Rizky silahkan mau ngomong apa? Silahkan Anda yang ditanyakan. Nadia Ulya. Oke Bu, mungkin sudah Bu, bisa dijawab saja Bu. Kita lihat jawabannya dari yang pertama. Mana ini? Andi. Dewi, jawabannya 4.000. Kemudian Nadia. Aduh, kelewatan. Itu dulu, Pak. Nadia 2 lusin itu 96.000 dibagi 24 biji sama dengan 4.000. Supardi 4.000, kemudian Bahrian 96.000 dibagi 24. Kemudian Putri Pradila juga 4.000. Kemudian ada siapa lagi tuh? Ricky 48.000 Pak ya. Kemudian ada Desi. Mana lagi? Putri Pradila 2 lusin 24 buah piring, jadi 24 dikali 4 sama dengan 96. Ilham Lydia itu sama jawabannya 4.000. Rizky Nasution 4.000 per buah. Wildan 4.000. Ratni apa katanya? Ratni ini nggak muncul jawabannya. Suryadana sama 24 pieces, 24 kali X sama dengan 96.000 dibagi 24. X sama dengan 4.000. Kemudian Ratni pas saja 4.000. Oke, kita cek jawabannya benar nggak? Info dulu ya. Oke, kita cek jawabannya apakah benar 4.000. Kita misalkan dulu ya. Misalnya di sini misal buah lusin, buah piring ya. Buah piring itu sama dengan X. Kemudian apa lagi? Harga sama dengan 96.000. Kemudian berapa tadi pembeliannya? Pembeliannya 2 lusin ya, pembelian 2 lusin piring. Nah, kemudian pertanyaannya tadi adalah 1 buah piring. Jadi pertanyaannya di situ, berapakah harga per buah piring? Jadi Bu Pia ini membeli 2 buah lusin piring. Kalau kita ketahui, per lusin itu kan isinya 12, ya. Jadi 1 lusin, misal 1 lusin sama dengan 12. Kemudian kalau 2 lusin berarti 2 lusin sama dengan 2, mana kali ya?
titik aja ya, 2 dikali 12 itu sama dengan 24. Jadi ada 24 piring berjumlah. Nah, kalau harganya 24 piring ini 96.000, misal ini X ya, karena per buah piring tadi kita simbolkan dengan X, maka 24X sama dengan 96.000. Jadi, berapakah satu buah piringnya? Misalkan X, karena tadi di ruas kanan hanya memuat variabel. Jadi yang ada di sebelah kiri 96.000 ini diapakan? Dibagi ya. Kenapa dibagi? Karena tadi di sini 24 kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi sisanya sini 24. Sisanya X sama dengan berapa? 96.000 dibagi 24. Dapatnya 4.000. Ya, benar ya. Harganya hasilnya 4.000. Jadi yang ada di ruas kiri itu hanya menyisakan variabel, dan yang ada di ruas kanan dia bernilai angka semua. Jadi 96.000. Jadi yang 24 ini kita pindahkan ke ruas kiri jadi pembagian. Jadi 96.000 dibagi 24 hasilnya 4.000. Karena tadi pertanyaannya berapakah harga per buah piring? Karena per buah piring tadi disimbolkan dengan X, sehingga hasilnya satu buah piring itu 4.000. Bagaimana membuktikannya? Kalau misalkan 4.000 kita kalikan dengan 24, apakah benar 96? Kita cek kayak kalkulator ya, biar mudah. Nggak terlalu lama. Kalau kita cek pakai kalkulator, ternyata hasilnya 96.000. Jadi benar kalau dua buah lusin piring ini tadi harganya 96.000. Jadi per buahnya adalah 4.000. Sampai sini jelas? Jadi sudah 99% benar semua. Kita next. Pintar-pintar berarti sudah, Bu. Yeay, makasih. Ya. Berarti tidak, ini nanti saya yakin kalau ujian ini Bu dapat 100 semua matematika ini. Kalau soalnya kayak ini. Iya, Bu. Tapi dikurangin nolnya 1. Lanjut. Kita lanjut. Ini ya. Nah, yang selanjutnya ini penyelesaian SPLSP atau sistem persamaan linear satu variabel dalam bentuk soal yang berbeda. Kalau tadi soalnya dia dalam bentuk cerita, sekarang dia hanya memuat sebuah persamaan. Jadi, misalkan contoh 1 di sini. 3X ditambah 8 sama dengan 17. Maka, bagaimana penyelesaiannya? Ingatkan, sebelumnya tadi sudah saya jelaskan kalau yang ada di ruas kanan, ini ruas kanan ya, ruas kanan. Yang ada tanda panah ini, ruas kanan. Yang ada di sebelah sini, ini ruas kiri. Ini ruas kanan, ruas kiri. Jadi, ingatkan, kalau ada soal seperti ini, yang ada di ruas kanan, sisakan yang hanya memiliki variabel atau pengganti atau peubah. Ingatkan kalau variabel tadi dia bersimbol dengan huruf. Baik itu A hingga Z. Misalnya di sini hurufnya X. Berarti yang ada di ruas kanan, ruas kiri hanyalah memuat yang memiliki variabel. Jadi yang ada di ruas kanan yang tidak memiliki variabel, kita pindahkan ke ruas kiri. Ruas kanan ya. Kebalik ya. Ruas kiri ya. Ruas kanan. Jadi 8 ini kita pindahkan ke ruas kanan.
Nah, sisanya 3X sama dengan 17. Kenapa di sini 8 ini bisa berubah tanda? Karena dalam aturan matematika, kalau dia tandanya di sini positif, maka apabila tanda positif ada tanda positif dipindah ruaskan atau dipindahkan yang kiri ke kanan, maka tanda akan berubah. Itu aturannya. Jadi 8 ini kita pindah ruaskan menjadi tanda negatif. Karena di sini positif, maka pindah ruaskan jadi negatif. Sisanya 3X sama dengan 17 dikurang 8. Kemudian yang mana dioperasikan terlebih dahulu? Yang dioperasikan yang ada di ruas kanan. 17 dikurang 8. 17 kurang 8 hasilnya 9. Sisanya 3X sama dengan 9. Sekarang pertanyaannya tadi berapa kita mau mencari nilai X ini. Berapakah nilai X yang ada di ruas kiri? Jadi 3, jadi ini sama halnya dengan soal sebelumnya. Jadi 3 ini kita pindahkan ke ruas kiri, ke ruas kanan, maka 3 ini berubah tanda. Karena di sini kita anggap perkalian, maka dipindahkan menjadi pembagian. Jadi X sama dengan 9 dibagi 3, X sama dengan 3. Jadi hasilnya di sini 9 dibagi 3, itu sama dengan 3. Jadi yang ada di ruas kiri sisa variabel X. Dan ruas kanan dia punya nilai. Jadi hasil nilai X-nya sama dengan 3. Kalau misalkan kita cek bagaimana apakah benar X itu nilainya sama dengan 3? Kita coba ya. 3 ini kalau misalkan kita kalikan dengan 3 hasilnya 9. Ya enggak? 3 dikalikan, misalkan X ini 3 tadi ya, karena X-nya sama dengan 3. 3 dikali 3, 9. 9 ditambah 8, benar nggak 17? Benar? Benar ya. Karena 3 dikali 3 dapatnya 9. 9 ditambah 8 sama dengan 17. Jadi terbukti kalau nilai X ini sama dengan 3. Jadi ini untuk contoh yang pertama. Bagaimana dengan contoh yang kedua? Contoh yang kedua yaitu X ditambah 5 sama dengan 10. Bagaimana penyelesaiannya? Berapakah nilai X? Ini yang gampang sekali. Karena di sini hanya sudah ada satu variabel. Berbeda dengan yang ini tadi. Ada 2 kali pemindahan. Tapi di sini hanya 1 kali pemindahan. Karena di sini hanya memuat 1 X ini menilai 1. Jadi hanya ada X. Kita mau mencari nilai X langsung. Karena di sini tadi ada nilai 3, kita harus melakukan 2 kali pemindah ruasan. Sedangkan di sini dia hanya memiliki nilai X. Jadi tidak perlu 2 kali pemindah ruasan. Jadi kita hanya mengambil yang plus 5. Jadi plus 5 ini kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Sini. Ya. X plus 5 sama dengan 10. Maka kita mau mencari nilai X. Ingatkan tadi yang ada di ruas kiri hanya memiliki nilai variabel. Yang memuat variabel. Jadi yang ada di ruas kanan, dia bernilai atau memiliki nilai atau memiliki angka. Jadi kalau dia di sini plus 5, maka di sini dipindahkan menjadi tandanya negatif. Jadi 10 dikurang 5, hasilnya 5. Jadi X sama dengan 5. Bagaimana nanti kalau misalkan tandanya di sini negatif? Misal di sini negatif 5. Berarti kalau misalkan kita memindahkan negatif 5 yang ada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan, maka tandanya juga berubah. Karena sama halnya dengan yang sebelumnya tadi. Kalau dia positif, maka kita pindah ruaskan, hasilnya negatif. Kalau dia negatif, kebalikannya positif. Atau sebaliknya, yang perkalian tadi. Kalau dia dalam bentuk perkalian,
Kalau bentuk perkalian 3X sama dengan 9. Nah, 3 ini kan dia dalam bentuk perkalian. Kita misalkan aja 3 dikali X. Maka 3 ini ketika kita pindah ruaskan dia akan berubah tanda, yaitu pembagian. Dan sebaliknya lagi, apabila di sini pembagian kita pindahkan lagi ke kiri, maka dia akan berubah lagi menjadi perkalian. Karena pembagian itu lawannya perkalian. Penjumlahan lawannya pengurangan. Jadi sampai sini jelas? Ada yang ditanyakan? Silahkan kalau ada yang tanya raise hand dulu atau chat di ininya ya, di chatnya ya, di kolom chatnya. Di kolom chatnya saja silahkan, nanti saya bukakan ininya. Silahkan. Ada yang tanya? Lanjut Bu, sedikit lagi Bu, kita sudah 1 jam, kurang 2 menit. Lanjut Pak. Sudah? Ada yang tanyakan? Nggak ada nih kayaknya Bu, sudah paham semua ini. Dari Jelas. Sabang sampai Merauke paham? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, kalau kayak gini 100 mereka Bu. Lanjut Bu, lanjut. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kalau sudah jelas, kita akan next. Jadi ini yang terakhir. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akan lanjut ke tugas lagi. Buset. Jadi silahkan, pusingnya Mas. Silahkan sediakan kertasnya dan pulpennya buat coret-coret. Berapa sih hasilnya lagi ya. nilai X? Nomor 1 7. Kita kerjakan yang nomor 1 dulu, silahkan. Bapak ini pada diam. Apa sih 7? Silakan dikerjakan ya. Silahkan dikerjakan, sambil mengerjakan saya putarkan lagu sedikit. Mana nih? Tidak ada ya? Lewat chat Zoom. Jawabannya lewat chat Zoom. Ya, jawabannya lewat chat Zoom saja ya. Waduh. Ayo coba dijawab. Nomor 1 tuh. Aduh. Bujur kan. Tertangkap kamera orangnya nih. Supardi ini kada menjawab. Nomor 2 tuh nah jawab. Itulah dikurang itu 4 dibagi 2. 2. Wah, pintar aku benar. Nomor 2 tuh 2 jawabannya Pak Di. Kamu tuh hitung bujur-bujur. Aduh. Jangan berrokok ya, how main game ya. Aku pakai kalkulator. Ya, pakai kalkulator. Silakan chat saja ya. Jawaban nomor berapa? Nomor 3. Itu dikurang dahululah. Dapat 18. Hah? Itu jawabannya? Iyalah. Ih. Bah, nomor 3-nya manja. Ayo. Ayo Rizky, jawab Rizky. Jawab. Saya buka ininya ya, saya buka unmute-nya. Silahkan kalau mau ini. Silahkan kalau mau bersuara silahkan ya. Saya buka unmute-nya. Silahkan kalau mau bantu jawab. Nomor 3 mungkin.
Nomor 1 mah dari tadi jawabannya 7. Silahkan Rizky nomor 3. Susah. Apa ada 9 tuh berbalik ke situ jadi pengurang? Gitu, Klo. Itu 9-nya itu jadi pengurang. 27 dikurang 9. Berapa? Kondisi nomor 5, Pak. Kok gaya nomor 5? Ayo nomor 5 dikurang 25, 7. 7. 25 bagi 7 berapa? Kadalah. 35 bagi 7. 35 bagi 7, 5. Widih, nomor 4 minus 18. Minus 18 itu 30. 30. Kada salah. Nomor 4 itu jadinya plus 36. Hah? Iyalah. Oh betul berarti. Mana Bapak ini kadang memadai, Pak? Kan ramai ya. Silakan. Ya, malah Bapak yang dibully kayak gimana sih? Silakan. Iya. Jawaban. Ya. Masa Ayo jawabannya berapa? Woi deh, bisa tetap apa jawab? Oh ini nanti keluar ini yang kayak gini nih soalnya. Keluar Bang. Semangat. Kalian buat aja soalnya seperti itu nanti Bapak jawab. Bapak memperhatikan kok dari tadi. Ayo, Wian. Kalah kita. Kalian buat aja soalnya di chat itu nanti Bapak jawab. Ayo, siapa yang tadi tuh? Gaskan lah. Supardi pakai pakai kalkulator. Apa? Surya Dana Bapak jawab itu. Sudah semua kok Bapak jawab 100 semua Bapak kalau jawab. Pak, nggak boleh sombong, Pak. Ayo Bu, silakan dijawab aja Bu. Mereka sudah pada capek nih Bu. Lelah mereka. Kita jawab. Disimpan soalnya. Coba tahu dikeluarkan Bapak. Peningnya aku, Pak. Kayak mana cara kerjanya nih? Jawab Bu. Jawab Bu. Kasih jawaban lah Bu. Itu tuh Pening sudah tuh Bu. Oke, kita jawab sama-sama. Yoi, gaskan. Ya, nggak bisa diedit. Iya, makanya contoh soal itu mudah-mudah. Kalau nanti ini soalnya susah lah, makin pusing kalian. Contohnya mudah, Pak. Soalnya uyu, Pak. Memang contohnya mudah. Gawinya tuh loh. Apalagi matematika, ya ampun. Ada sesuai contoh, Pak. Pak. Memang sering keluar loh yang ini loh. Beneran. Sering keluar ini. Iya benar Bang Ade. Makanya Bu nanti peringkat lagi Bang Ade. Bikin soal ujian yang kayak gini aja Bu. Jangan Pak. Oke Bu, silahkan Bu. Oke, kita jawab sama-sama. Yang pertama, yang pertama ini soalnya X dikurang 15 sama dengan min 8. Sekarang berarti yang ada di ruas kiri dia hanya menyisakan variabel. Oke, berarti yang ada di ruas kiri ini negatif 15. Jadi yang ada di ruas kanan negatif 8 ini tetap. Kemudian kalau yang ada di ruas kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka tadi saya katakan kalau dia tanda negatif, maka yang ada kita pindahkan ke ruas kanan, maka dia tandanya
Maaf. Maka tandanya positif 15. Sekarang berapa hasilnya? Kalau negatif 8 ditambah 15, hasilnya 7. Ya. Benar, ada yang jawab 7? Saya betul. Saya betul tadi. Saya betul. Mas Rizky. Dari mana Mas Rizky? Rizky dari Papua. 7 benar ya. Sudah Yang jawab 7 berarti benar. Iya Bu, Masya Allah. saya yang betul. Salam buat Papua, Mas Rizky. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Nah, misalkan di situ ada nilai 2x. Berarti yang ada di ruas kiri itu sama dengan 2x sama dengan, berarti yang ada di ruas kiri ini kita pindah ruaskan. Yang 12 ini tetap, berarti yang dipindahkan hanyalah plus 8. Berarti kalau plus 8 dipindah ruaskan jadinya negatif 8. Berarti sisanya ini ya. 12 dikurang 8. Jadi ini 2x ini tetap sama dengan, maaf ini hapus saja. 12 dikurang 8 berapa? 4. 4. Oke. Berarti ada 2. Karena di ruas kiri ini masih ada nilai 2. Berarti kita harus memindah ruaskan nilai 2 ini ke ruas kanan lagi. Berarti kita sisakan di sini variabel x sama dengan 4 dibagi 2. Kan nilai x-nya sama dengan 2. Betul lagi. Ada yang menjawab 2? Berarti benar jawabannya 2. Saya tadi. Bu. Kemudian yang soal ketiga, ini berubah maaf ya. Soal ketiga, 9 ditambah x sama dengan 27. Berarti kita hanya memerlukan di ruas kiri itu x sama dengan 27 yang ada di ruas kanan tetap. Berarti yang dipindahkan hanyalah plus 9. 9 ini kan tidak ada tanda negatif. Berarti dia dipindahkan benda ruas jadi negatif 9. Berapa jawabannya? 27 dikurang 9. 8. 11. Benar. Yang jawab 18 berarti benar. Oke. Benar semua ulun, Bu. Lonjay. GG. Ikut semua itu. Ikut semua. Gas. Oke, kita Betul ulun sekarat, Bu. ayo kita next lagi. Soal yang keempat di sini min 2x. Berarti di sini ada tanda negatif 2x sama dengan, berarti yang ada di ruas 33 ini tetap. Berarti yang negatif 3 kita pindah ruaskan menjadi plus 3. Sama dengan ya. Sisanya berarti min 2x itu sama dengan 33 ditambah 3 berapa? 36. Karena masih ada tanda negatif 2, berarti X yang dipindah ruaskan adalah negatif 2. Jadi 36 ini tetap. Kalau dia tadi sama dengan yang ini, sama yang di soal kedua. Kalau dia perkalian berarti dia jadi pembagian. Pembagiannya negatif 2. Maka hasil X-nya 36 dibagi 2. Berapa Bu, 36 bagi 2? 18, Bu. 8. 18, Bu. Tandanya apa? Positif apa negatif? Apanya, Nah, Bu? di situ ada negatif 2. Negatif 8. 18 negatif 18. Betul tadi Bapak. Yang jawab negatif 18 benar. Berarti. Kita lanjut. GG. Kita jawabannya jalan dulu. 18 gitu, Ja. Kita next ke soal yang terakhir.
Min 5 ditambah 7X sama dengan 30. Oke, berarti 7X sama dengan 7X sama dengan 30. Berarti yang dipindah ruaskan adalah negatif 5. Berarti kalau dia dipindah ruaskan jadinya positif 5. Berarti hasilnya 7X. Ini 7X ini tab sama dengan 35. 30 ditambah 5 kan hasilnya 35. Masih ada 7 di ruas kiri. Berarti sisanya X sama dengan 35. Berarti 7 ini kita pindah ruaskan jadinya pembagian 7. Pintarnya. Astagfirullah. Jawabannya 5. X 5, varian 5, Bu. 5. 5. Jadi ini hasilnya. Benar, Bu. Ulun benar. Kalau 1. menjawab 5 berarti benar. Pacar ruang meeting nih. Sudah ada jawaban Sudah. semua, baru pada benar. Silahkan di screenshot. Jadi ini materi tentang sistem persamaan linear satu variabel. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan dulu sebelum kami menutup pembelajaran malam hari ini. Jelas? Masnya, Mas Rizky. Yang lain-lainnya, ini ada siapa lagi ya? Belum disapa. Ilham, Arvin, Mbak Dewi, Mbak Desi, Putri, Hayati, apalagi nih? Sarwani, Surya. Bu, Pak, kapan sekolahan, Pak? Ini kursus komputernya ini kapan? Kenapa? Bisa nggak diulang lagi? Soalnya aku tadi itu hilang ini jaringannya. Oh iya, bisa Bu. Nanti di record ada, di Ulang yang- YouTube ada. Ada bang. Hah? Record di YouTube Sekolah. ada ya nanti ya, ulangannya ya. Nanti di-share. Channelnya apa? Channelnya sudah ada ya? Ada. Oh iya bisa. Baik, Pak. Nanti di-share. Silakan Bu, ditutup aja Bu kalau sudah. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan dulu pembelajaran pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin materinya nggak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat, bisa digunakan untuk kehidupan kita, bisa diterapkan. Amin. Jadi, Amin. akhir kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gorengan. Baik, semuanya ya, tadi sudah kita pembelajaran untuk matematikanya, seperti yang sudah kita janjikan bahwa minggu ini memang matematika ya. Ya. Sudah ya Bu, silakan Bu. Baik, terima kasih semuanya ya. Kita tadi sudah belajar bersama-sama terkait dengan matematika ya. Tunggu dulu ini, saya juga bingung ininya nih. Semuanya mohon bisa bisa Buka. aktifkan dulu videonya biar Buka kita videonya. saya screenshot dulu ya. Saya screenshot dulu semuanya, saya foto. Minta tolong untuk Belum, Pak, belum. gambarnya dihidupkan. Sarwani kalau boleh, Bu Novita tadi, Priyadana, Sarwani, Lydia, Nadia Ulia, ya saya mau screenshot foto dulu. Ya, buat dikirim, oke. Oke ya, saya foto ya, 1, 2, Sarwani kalau boleh bisa, Lydia, bisa nggak? Oke, 1, 2, tunggu dulu, Lydia, Nadia, Sarwani, boleh? Aktifkan dulu, Mas. Lydia bisa nggak? Kita tunggu Lydia, tadi bisa tuh. Mana? Lydia bisa nggak tadi? Oke. Supardi bisa. Tunggu. Oke. 1, 2, 3 saya foto. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih guys untuk pertemuan kali ini kita belajar matematika.
Next meeting kita akan ketemu lagi ya di pembelajaran berikutnya. Tentunya dengan tutor-tutor yang lain. Harapan kami Anda tetap semangat untuk belajarnya walaupun tidak bisa hadir tatap muka tapi juga bisa belajar secara online ya. Karena sudah ada Zoom meeting ya, silahkan saja nanti kami jadwalkan setiap minggunya. Tapi sepertinya minggu depan kita nggak ada pembelajaran online karena memang untuk yang online dan untuk semua saja sebenarnya. Ya, sekarang target Anda itu menyelesaikan modul 1 dan modul 2 semua mata pelajaran ya. Modul 1 dan modul 2 semua mata pelajaran. Tolong jangan jangan dianggap susah ya. Silahkan cari waktu yang tepat untuk menyelesaikannya. Berhubung setara daring sampai sekarang belum selesai, silahkan Anda kerjakan yang soal-soal di modul saja ya. Pak, modulnya modul yang mana? Modul yang ada di modul online-nya website PKBM Harati. Kemudian Pak, kok beda dengan di setara daring? Ya ikuti yang di modulnya saja ya, karena memang setara daring sekarang masih belum lengkap semuanya. Jadi kami masih menginput materi-materi atau soal-soalnya di setara daring ya, karena memang perlu waktu untuk itu, sedangkan admin juga banyak sekali kerjaannya. Jadi kami mohon maaf, tapi targetnya untuk bulan ini Anda selesai modul 1 dan modul 2 semua mata pelajaran di kelasnya ya. Pak, kalau nggak selesai gimana ya? Nggak apa-apa, kan itu cuma target ya, jadi bukan wajib kayak gitu ya. Malah bagus lagi kalau Anda sudah mengerjakan sampai modul 3, 4, 5 kayak gitu ya. Karena kan selesainya itu kita di bulan Maret semuanya harus sudah selesai ya semua modul. Nah, tapi Anda sekali lagi tolong kerjakannya bertahap. Kami cuma mengingatkan sekarang bahwa modul 1 dan modul 2. Tapi sekali lagi kalaupun tidak selesai tidak masalah ya. Yang penting jangan sampai mengganggu pekerjaan Anda. Sekali lagi belajarnya santai saja, santuy kayak dipantui ya. Jangan terberatkan dan terbebankan dengan pelajarannya. Tapi memang Anda harus belajar, itu pada intinya ya itu. Karena pemerintah sudah menyediakan lengkap sekali di pendidikan kesetaraan ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Anda semuanya di Zoom meeting. Kita akan ketemu lagi next meeting ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.